pertama perlu kita ketahui khulafa ar-rasyidinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khulafa ar-rasyidin dan mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dikhabarkan masuk surga. 60 orang itu adalah pedagang sukses. Masya Allah. Pedagang sukses. Ya, bahkan sampai mereka meninggal, ya sebagian mereka meninggalkan harta yang sangat banyak untuk ahli warisnya. Taib. Dan dari sini menunjukkan kepada kita, saya mencontohkan manusia yang paling terbaik ya setelah para nabi dan rasul. Ini menunjukkan kepada kita keistiqomahannya seseorang, fokusnya seseorang dengan akhirat, fokusnya seseorang dengan agama. Bukanlah kemudian dia harus jadi kere, jadi miskin, jadi kolot, jadi compang-camping, jadi apa istilahnya, jadi nggak beraturan, enggak ya, tapi ya seperti yang saya sebutkan tadi, itu tidak menghalangi sama sekali. Nah, ketika Anda ingin belajar agama, belajar dunia Anda, silakan. Saya ingin menjadi dokter spesialis penyakit jantung, silakan. Saya ingin menjadi dokter spesialis penyakit tulang, spesialis tulang, silakan. Ya silakan Anda sekolah setinggi-tingginya. Tetapi ya sekolah yang Anda lakukan ini adalah niatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat Anda. Dalam arti kata, saya ingin mengobati saudara-saudara muslimin penyakit jantung untuk mengobati manusia. Bukankah Rasulullah mengatakan membuang duri di jalanan adalah sedekah? Bagaimana kita membuang lagi penyakit yang ada di badan seseorang? Maka tentunya ini ibadah. Ya, tetapi ya dengan kemudahan teknologi hari ini dan juga begitu banyak tersebar kajian-kajian, apalagi di Jakarta, ya, di kota-kota besar, ya pengajian itu di mana-mana bisa kita dapatkan, di semua masjid. Ya, itu mungkin dalam satu waktu ada puluhan kajian. Ya, masa nggak ada waktu untuk kajian? Pasti ada. Nah, dia manage waktunya. Saya kuliah, saya ngambil S1, saya ngambil S2, saya ngambil spesialis. Ya, pasti ada waktu, di senggang-senggang waktu tersebut dia belajar. Ya, kalau memang seandainya dengan waktu yang terbatas dia tidak bisa langsung hadir di kajian, alhamdulillah dia bisa mendengar YouTube, bisa mendengar live melalui Instagram ataukah melalui media-media yang lainnya. Jadi sebenarnya banyak jalan-jalan. Intinya silakan Anda berkarya, silakan Anda membuat apa yang baik untuk dunia Anda, tetapi jangan sampai dunia itu masuk dalam hati Anda. Dalam arti kata, ketika kita diperhadapkan memilih antara maslahat dunia dengan maslahat akhirat, maka tentunya kita akan lebih memilih untuk maslahat akhirat kita. Ya, tetapi kalau seandainya bisa dunia itu kita jadikan sebagai kendaraan untuk kebahagiaan akhirat kita, apa salahnya? Benar. Taib. Apalagi ada maslahat untuk muslimin yang saya sebutkan tadi. STA TV Media Syiar Islam.